Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alipia Febiana dan teman saya Nisa Arianti, Ridwan Ardiansyah, dan Nasruddin. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang proyek pemrograman baju online. Nah, teman-teman tahu dong, kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan hampir di setiap aspek sangat penting bagi kehidupan kita. Saat ini sudah menjadi kebutuhan bahwa teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam mencari informasi yang diinginkan. Penggunaan teknologi informasi yang optimal dalam sebuah perusahaan akan menunjang efisien dan efektivitas kerja dalam mengolah data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi yang merambah segala bidang. Pada saat sekarang ini, perusahaan pemerintah maupun swasta telah menggunakan website dan aplikasi sebagai alat untuk menyampaikan informasi serta dalam melakukan aktivitas pengolahan data. Nah, teman-teman, dalam dunia bisnis, penjualan merupakan bagian yang sangat penting sehingga banyak cara ditempuh untuk memperbaiki sistem penjualan yang ada, mulai dari cara tradisional sampai modern. Nah, teman-teman, Haloshop merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang penjualan baju secara online. Toko ini menjual berbagai macam pakaian dari dewasa hingga anak-anak. Haloshop merupakan suatu inovasi untuk lebih memperluas penyampaian informasi dan untuk meningkatkan permintaan konsumen dan memperluas jaringan penjualan. Haloshop merasa membutuhkan suatu sistem nih. Sistemnya tuh kayak yang dapat melayani konsumen dengan baik, mencatat hasil penjualan dan memasarkan produknya lebih luas lagi. Sistem yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah sistem database. Sistem ini dikatakan lebih efisien, teman-teman. Hal ini dapat dilihat dari proses kecepatan, waktu, biaya, dan sebagainya. Nih, contohnya kayak kecepatan. Jadi si data tersimpan di dalam suatu program aplikasi komputer. Tentu saja itu akan mempermudah dalam pencairan data daripada yang tersimpan secara manual. Sedangkan yang kedua, ketepatan. Itu jauh lebih tepat dibandingkan sistem yang manual. Sedangkan untuk masalah biaya, sistem database lebih hemat dibandingkan dengan sistem yang manual. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kertas-kertas yang terlalu berlebihan dan lebih hemat tempat, misalkan kayak lemari penyimpanan arsip. Jika data-data tersusun dalam sebuah sistem informasi akan cukup disimpan dalam sebuah komputer. Hal ini yang diharapkan dari perancangan tersebut ada Haloshop dapat dengan mudah dalam melakukan pengolahan data-data dan menjual baju dan mempermudah dalam memberikan informasi tentang online shop tersebut. Selain itu, konsumen atau dapat lebih mudah dalam melakukan pemesanan atau membeli. Dan selanjutnya yang akan mempresentasikan yaitu teman saya yang bernama Nisa Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arianti. Saya dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dari perancangan program toko baju online. Yang pertama, membuat sistem informasi penjualan yaitu secara online pada Haloshop. Yang kedua, menjadikan Haloshop sebagai suatu alternatif media penyedia informasi yang efisien bagi pembeli mendapatkan informasi produk-produk pakaian wanita yang ada. Ketiga, memberikan informasi kepada pengunjung tentang produk-produk yang dijual pada Haloshop. Dan keempat, ingin mempermudah bagi siapa saja yang ingin berbelanja pakaian tanpa harus repot-repot keluar rumah. Dan selanjutnya, manfaat yang pertama, untuk memudahkan perusahaan yaitu Haloshop dalam proses promosi dan memperkenalkan produk-produk terbarunya kepada para konsumen. Dan yang kedua, mempermudah para konsumen untuk melihat-lihat dan memperoleh informasi tentang produk-produk terbaru dan melakukan transaksi secara online. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Ardiansyah dari kelompok 4. Di mata kuliah aplikasi basis data ingin menjelaskan tentang proyek kita mengenai perancangan program toko baju online atau Haloshop. Nah, di sini saya ingin membahas bab 2 ya, tentang pembahasannya. Pertama ada konsep logistik database, dan di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram.
saya akan menjelaskan sedikit tentang RD. RD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. RD juga memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Nah, di dalam RD ada beberapa simbol, di antaranya ada entitas, relasi, atribut, garis penghubung, dan lainnya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang RD project kita. Terdapat beberapa entitas, ada barang atau tabel barang, tabel kategori, tabel detail pesanan, tabel ongkir, dan tabel pembeli. Nah, di sini ada tabel barang dan tabel kategori. Ini saling berhubungan. Di dalam tabel barang terdapat primary key yaitu ID barang, dan atribut yang lainnya atau field yang lainnya ada ID barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok, ID kategori. Nah, ID kategori ini diambil dari tabel kategori. Nah, di dalam tabel kategori terdapat dua field, yaitu ada ID kategori dan nama kategori. Nah, selanjutnya di sini ada tabel pesanan. Di dalam tabel pesanan terdapat banyak sekali field, di antaranya ada ID pesanan, ID pembeli, ID ongkir, tanggal order, status jam order, alamat pengiriman. Nah, pesanan ini mengecek ongkirnya kemana, dan di sini ada juga untuk relasinya itu ada ID ongkir. Nah, jadi mengecek ke tabel ongkir. Di dalam tabel ongkir itu ada ID ongkir, dan kota. Jadi ID ongkir ini untuk primary key, ongkirnya berapa ongkirnya, dan ke kota mana. Di sini ada detail pesanan. Nah, di detail pesanan ini terdapat beberapa field atau atribut. Tetapi di detail pesanan ini tidak ada primary. Ada primary key yaitu ID pesanan, dan ada juga foreign key yaitu ID produk. Mohon maaf ini ralat sedikit, harusnya ini itu ID barang bukan ID produk ya. Nah, ID produk ini ngambil dari ID barang ini ya sebagai foreign key-nya, dan terdapat beberapa field lain, ada tanggal order dan jumlah beli. Nah, detail pesanan ini mempunyai pesanan yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini juga ada tabel pembeli. Di dalam tabel pembeli juga terdapat beberapa atribut atau field, diantaranya ada ID pembeli, nama, alamat, nomor telepon, email, dan password. Jadi pembeli ini punya istilahnya apa ya, akun sendiri gitu melalui email dan password. Untuk primary key-nya itu ada ID pembeli. Nah, pembeli ini membuat pesanan, dan pesanan mengecek ongkir. Pesanan juga mempunyai detail pesanan. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah, kita ke atas dan si pesanan ini melakukan konfirmasi pembayaran. Di dalam konfirmasi pembayaran terdapat beberapa field, yaitu ada ID konfirmasi sebagai primary key, ada tanggal konfirmasi, ID pesanannya berapa, jumlah transfer, bank tujuan, bukti, nomor rekening, dan atas nama. Jadi ini untuk untuk finalnya gitu, terakhir melakukan transaksi di konfirmasi pesanan. Jadi untuk RD-nya seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya di sini ada LRS atau Logical Relational Structure. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel yang berbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Nah, di dalam LRS terdapat jumlah tabel dan foreign key sebagai berikut. Ada one to one, one to many, dan many to many. Nah, di sini untuk one to many dikasih tanda 1 dan N, ini untuk one to many.
one to one ada satu dan satu, kalau many to many n dan n. Kebetulan di sini many to many itu kayaknya nggak ada. Nah, di sini ada seperti gak jauh beda dari ERD ya. Di sini ada kategori produk, detail pesanan, barang, pesanan, konfirmasi bayar, pembeli, dan ongkir. Pertama kita lihat barang. Di sini ada ID barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok, dan ID kategori. Nah, ID kategori ini foreign key yang diambil dari ID produk, ID kategori. Jadi di sini itu untuk barang, misalkan barang A kategorinya apa, barang B kategorinya apa, dan di sini satu kategori terdapat banyak barang. Selanjutnya di sini ada detail pesanan, dan satu detail pesanan terdapat beberapa barang, dan atau sebaliknya beberapa barang terdapat satu detail pesanan. Di sini ada pembeli. Satu pembeli bisa melakukan satu kali pesanan. Nah, dan satu pesanan satu kali ongkir. Di sini juga ada konfirmasi bayar. Satu kali pesanan bisa beberapa konfirmasi bayar terdapat satu kali pesanan. Untuk ke detail pesanan, satu kali detail pesanan bisa beberapa pesanan. Sepertinya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proyek aplikasi basis data yang bertemakan tentang toko baju online yang sudah dibahas terlebih dahulu oleh rekan-rekan kelompok saya. Nah, bagaimana sih kelanjutan pembahasannya? Kita kembali ke laptop. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang database yang ada di proyek kelompok kami. Di sini kami membuat database melalui command prompt dan masuk ke dalam MariaDB seperti ini. Yang selanjutnya yaitu buat sebuah database dengan nama DB Toko Baju sesuai dengan proyek kami yaitu Toko Baju Online. Di sini kami membuat nama database yaitu DB Toko Baju. Untuk membuat nama database, di sini kita perlu create database, berarti membuat database DB Toko Baju. Seperti ini otomatis akan aktif, otomatis akan terbuat database-nya. Nah, bagaimana cara kita ingin melihat sebuah database yang telah kita buat? Kita perlu query seperti ini, yaitu show database. Show database seperti ini, otomatis database yang kita buat akan tampil. Jadi ketahuan berarti database yang kita buat tadi itu berhasil seperti ini. Yang ketiga yaitu aktifkan database DB Toko Baju. Setelah kita membuat sebuah database, kita perlu mengaktifkannya dengan cara use DB Toko Baju. Misalkan mengaktifkan database Toko Baju, kita juga bisa mengaktifkan semua database yang telah kita buat di sini dengan cara use, otomatis database tersebut akan aktif. Selanjutnya di sini ada buat beberapa tabel sebagai berikut. Di sini kami mempunyai tabel barang, tabel kategori, dan seterusnya. Kita ambil contoh satu saja, yaitu tabel barang. Karena cara pembuatan tabel-tabel di database itu sama. Di sini ada file name, tipe, size, keterangan, dan seterusnya. Di sini ada kata primary key. Primary key adalah kunci utama dari sebuah tabel. Jadi primary key itu kunci utama, berarti kunci utamanya di sini ada barang. Nah, cara pembuatan tabel seperti ini. Create table barang, misalkan kita membuat tabel barang di sini. Sama halnya seperti pembuatan sebuah database. Kita tinggal create, masukkan
file-filenya seperti ini, dan di sini ada kata not null. Not null itu adalah sebuah validasi pada saat pengisian record. Jadi validasi pada saat pengisian record nantinya si record itu tidak boleh kosong. Jadi si record ini misalkan nama barang itu harus diisi. Seperti itu. Tabel pembeli sama tabel pesanan sama. Jadi cara membuat tabel seperti itu. Seperti ini. Semuanya sama untuk pembuatan tabel. Nah, di sini setelah kita membuat beberapa tabel di atas, kita ingin melihat tabel-tabel yang ada di database kita. Sama halnya seperti kita menampilkan sebuah database yang telah kita buat dengan cara show table seperti ini. Otomatis tabel-tabel yang telah kita buat dalam sebuah database itu akan terlihat seperti ini. Ada tabel barang, detail pesanan, kategori, konfirmasi bayar, ongkir pembeli, dan pesanan. Ini tabel-tabel yang ada di database toko baju. Yang selanjutnya di sini ada tampilkan struktur tabel masing-masing telah dibuat. Nah, untuk menampilkan struktur tabel kita perlu DEX seperti ini. DEX barang misal menampilkan struktur tabel barang. DEX kategori menampilkan struktur tabel kategori seperti ini. Ada file, ada tipe seperti ini dan seterusnya. ID barang integer 5 seperti ini. Jadi untuk menampilkan struktur tabel seperti ini kita perlu query seperti ini, yaitu DEX barang, berarti barang DEX tabel yang diinginkan misalkan gitu. Yang selanjutnya di sini ada ubah file ID produk dengan ID barang tipe integer size 5 pada tabel detail pesanan. Untuk mengubah sebuah file pada sebuah tabel, di sini kita perlu alter table. Misalkan dipintanya detail pesanan, change ID produk, berarti ganti ID produk menjadi ID barang. Menjadi ID barang seperti ini. Otomatis kalau kita DEX menampilkan strukturnya yang awalnya ID produk otomatis akan berubah menjadi ID barang. Yang selanjutnya di sini isi beberapa tabel dengan record sebagai berikut. Contoh kita ambil tabel barang. Nah, kan kita tadi sudah membuat tabel-tabel tabel-tabel di atas. Itu tabel-tabel bisa disebut tabel sebuah tabel kosong, belum ada recordnya. Nah, di sini kita mulai memasukkan record pada tabel-tabel tersebut. Di sini kita ada ID barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok, ID kategori seperti ini. Dan ini isi record-recordnya. Dengan cara seperti ini kita memasukkan, kalau kita ingin memasukkan record pada sebuah tabel, misalkan insert into barang berarti masukkan ke dalam tabel barang. Nah, kita tulis di sini ID barang, file-filenya, nama barang, dan seterusnya. Teman-teman juga pasti sudah tahu cara memasukkan record-record tersebut. Untuk pemasukan file di sini kita yaitu harus hati-hati, karena kalau kita salah penulisan ataupun salah memasukkan filenya, otomatis ke bawahnya juga pasti akan error karena tidak sama dengan file tabel yang dibuat sebelumnya. Di sini juga sama. Nah, yang selanjutnya di sini ada tampilkan isi record dari tabel masing-masing yang telah dibuat. Tadi kan menampilkan struktur tabel berarti strukturnya saja. Nah, di sini tampilkan isi record. Jadi kita tadi sudah mengisi sebuah record pada tabel-tabel. Tinggal kita melihat record tersebut apakah sudah masuk atau tidak. Seperti ini caranya, yaitu select from barang seperti ini. Berarti tampilkan isi record pada tabel barang. Nah, di sini ada ID barang 12, nama barang, dan seterusnya. Semuanya akan tampil. Sama halnya pada semua tabel juga, select from kategori, misal jadi kategori, nama kategori, dan seterusnya.
Selanjutnya, tampilkan rata-rata pada ongkir. Nah, di sini dipinta untuk menampilkan rata-rata ongkir pada tabel ongkir. Kita menggunakan average. Average itu berarti nilai rata-rata. Nilai rata-rata pada tabel ongkir from ongkir. Nah, hasilnya seperti ini. Rata-rata pada tabel ongkir adalah 17.000. Itu rata-rata pada tabel ongkir. Yang selanjutnya di sini ada tampilkan stok tertinggi pada tabel barang. Untuk menampilkan stok tertinggi pada tabel barang, di sini menggunakan query max dalam kurung stok, ya. From barang berarti dari tabel barang. Teman-teman, kalau ingin melihat materi lebih jelasnya, bisa dilihat dari materi yang DML atau Data Manipulation Language. Di situ ada. Jadi max stock ataupun nilai tertinggi pada tabel barang yaitu 20 stok. Paling banyak stok pada tabel barang. Yang selanjutnya di sini ada tampilkan nama barang, harga jual, harga beli, nama beli menggunakan perintah inner join. Perintah inner join teman-teman bisa dilihat di fungsi join yang dimana fungsi join itu digunakan untuk mendapatkan data atau menampilkan data yang berasal dari dua buah tabel. Nah, di sini kita jadi fungsi join tersebut menggabungkan dua buah tabel yang berbeda. Di sini ada tabel barang dan tabel pembeli. Nah, contohnya seperti ini, select nama barang, harga beli, harga jual, nama from barang berarti yang di sini select nama barang, harga beli, harga jual itu dari tabel barang, inner join pembeli. Nah, nama ini dari tabel pembeli. Nah, hasilnya seperti ini, ada nama barang, harga beli, harga jual, nama. Tampilannya seperti ini. Jadi itu fungsinya dari inner join atau fungsi join. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini tampilkan nama pembeli yang bernama depan A. Untuk menampilkan nama pembeli yang bernama depan A, kita menggunakan query seperti ini, select from pembeli, misal select from pembeli where nama like. Nama like di sini digunakan untuk mendeteksi sebuah data yang misalkan di sini yang dipinta yang bernama depan A, otomatis sebuah nama dari tabel pembeli yang bernama depan A otomatis akan terpanggil seperti ini, Agus dan Arin, yang bernama depan A dari tabel pembeli. Yang selanjutnya, hitung data dari tabel ongkir. Untuk menghitung sebuah data dari tabel ongkir maupun dari tabel-tabel yang lain, kita menggunakan count. Count itu berarti jumlah data, dan tanda bintang ini berarti semua data. Otomatis select count bintang seperti ini from ongkir. Nah, otomatis semua data yang ada pada tabel ongkir itu akan terpanggil seperti ini. Jadi semua data, jumlah data yang ada pada tabel ongkir berjumlah 5 buah data seperti itu. Nah, di sini juga ada tampilkan semua data yang ada di tabel pesanan dan detail pesanan menggunakan perintah inner join. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai proyek aplikasi base data bertemakan tentang toko baju online. Mohon maaf bila banyak salah kata-kata maupun dari materi, dari pembahasan. Teman-teman bisa cek langsung di slide-slide yang sudah kita pelajari untuk menggali materinya lebih jelas lagi. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.